Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam kesempatan ini. Kita harus semangat terus dalam menyongsong COVID-19 ini. Kita harus terus bergairah, terus bergerak, dan terus belajar menggunakan pembelajaran online. Kita bisa sambil menikmati secangkir kopi panas, sambil menikmati dengan serius kajian perkuliahan tentang limit fungsi satu variabel. Kali ini kita akan mengkaji menggunakan pendekatan pengajaran yang baru, pendekatan pengajaran inovatif yang mengkolaborasikan kajian bahasa dan simulasi geometri. Mari kita lanjut ke kajian kita pagi ini. Tentu kita mengkaji sesuatu dengan tujuan tertentu. Dalam pagi ini kita ingin mendapatkan tentang pemahaman yang mendalam tentang apa itu limit fungsi satu variabel. Kita perlu mencamkan pengertian, mengerti konsep. Di sini kita ingin memberi makna bahwa mengerti di sini kita mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan tentang apa itu limit fungsi satu variabel. Kita dapat menguraikan, kita dapat memvisualkan secara geometri karakteristik dari suatu fungsi yang mempunyai limit pada titik tertentu. Untuk mengukur sampai sejauh mana kita telah memperoleh pengetahuan dalam kajian yang akan kita lakukan, maka kita rumuskan beberapa indikator yang dapat mengukur kemampuan kita. Yang pertama, indikator pertama bahwa kita hendaknya dapat mendeskripsikan tentang fenomena di mana sebuah titik di domain, kemudian di mana F boleh terdefinisi di titik itu atau dia tidak terdefinisi di titik itu, tetapi kita dapat mendekati nilai fungsi dekat di titik itu, yaitu dengan menjalankan X sepanjang garis vertikal pada sumbu X sebagai domainnya bergerak menuju C, dan tentunya bahwa kita inginkan Fx itu menuju L. Nah, kita jika diberikan situasi seperti ini, kita dapat menggambarkan secara visual dan mendeskripsikan dalam bentuk aljabar. Kita lihat simulasinya terlebih dahulu. Misalkan F ini fungsi yang terbesit di bilangan real, katakanlah C itu adalah bilangan real. Kemudian kita secara informal dapat mengatakan bahwa L adalah limit dari fungsi F untuk X mendekati C, yaitu apabila untuk setiap kali X mendekati C, Fx selalu mendekati L. Kita lihat pengertiannya ini terlebih dahulu melalui simulasi di mana kita lihatkan bahwa ada titik C di sini yang ada bulat di sini yang kosong, kemudian ada X di sini, kemudian X ini akan bergerak mendekati dengan C. Kemudian kita ingin melihat apakah F di sini atau Fx ini di sini adalah L, maka dia bergerak menuju L. Jika dalam situasi kita mengatakan bahwa Fx ini limitnya menuju L untuk X menuju C, maka setiap kali X menuju C maka F ini akan menuju L. Kita lihat simulasinya.
Kita lihat bahwa titik X ini bergerak menuju C, kemudian Fx itu bergerak juga menuju L, sehingga makin dekat X ke C makin dekat Fx ke L. Situasi seperti ini kita lihat bahwa saat X menuju C maka Fx pun menuju L. Ini kita katakan bahwa situasi ini kita beri nama Fx, limit Fx adalah L, atau L ini adalah limit Fx untuk X menuju C. Kata mendekati ini mempunyai tidak bisa diukur secara matematis, apa kita maksud dengan mendekati, sangat subjektivitas, karena kata mendekati ini juga akan dipengaruhi oleh budaya dari suatu komunitas tertentu. Artinya bahwa dalam komunitas tertentu yang satu mungkin akan berbeda mengartikan mendekati dengan komunitas yang lain. Supaya bahwa ini lebih batasan istilah yang kita gunakan berlaku umum, maka kita memerlukan definisi tertentu yang akan dapat diukur oleh siapa saja, mempunyai konvensi yang sama pengertian mendekati ini. Oleh karenanya bahwa nanti kita akan memperlihatkan definisi formal dari limit fungsi ini. Kita kembali lagi ke sini. Tadi kita secara informal kita memperlihatkan secara simulasi grafik di koordinat tadi bahwa X menuju C dan Fx menuju L. Itu situasi yang dapat kita gambarkan tentang fenomena pengertian limit fungsi secara informal. Tentu bahwa berikutnya kita ingin sebelum menuju ke formal, kita juga ingin melihat pengertian secara geometris, pengertian X mendekati C, kemudian pengertian geometri untuk Fx mendekati L, seperti yang kita lihat tadi. Dari masing-masing ini kita pisahkan lebih dahulu 2 dan 3 ini, bahwa kita akan khusus melihat X mendekati C dan juga Fx mendekati L. Kita lihat bahwa secara khusus, secara formal, limit itu didefinisikan sebagai berikut. Katakanlah kita punya F yang fungsi terprediksi di daerah R, atau biasanya adalah di daerah himpunan bagian dari bilangan real, dan C ini berada pada domain dari F. Kita katakan bahwa L limit dari Fx untuk X mendekati C apabila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, untuk ada delta lebih besar 0, sedemikian hingga berlaku harga mutlak Fx atau jarak Fx dan L itu lebih kecil dari epsilon. Yang ini akan dicapai asalkan bahwa jarak X dan C lebih kecil dari delta. Di sini jarak X dan C lebih besar dari 0 karena X tidak boleh sama dengan C. Dalam pengertian limit bahwa X tidak sama dengan nilai C, oleh karena bahwa X dan C itu lebih besar dari 0. Kita ingin memahami sekalimat definisi ini yang sangat abstrak sekali, yang sangat rumit untuk dipelajari. Tentu kita ini adalah yang kita lihat di sini adalah bentuk tulisan. Oleh karenanya bahwa mau tidak mau bahwa kita ingin memahami tulisan ini. Biasanya bahwa kalau kita ketemu dengan definisi seperti ini, kita lebih banyak melihat ke contoh soalnya tanpa merujuk lagi sebenarnya apa yang dimaksud oleh definisi ini. Jadi kita tidak boleh jika ada definisi kemudian melihat contoh soal, kemudian kalau sudah bisa soal kita hilang
Kita tidak kembali ke definisi lagi. Sebenarnya contoh itu adalah untuk memberikan tentang bayangan, tentang gambaran yang jelas apa yang dimaksud definisi ini, sehingga bahwa contoh itu memberikan jalan bagi kita, ruang berpikir kita untuk memahami makna dari definisi ini. Oleh karena bahwa kita mencoba mengkombinasikan, kita ingin menerjemahkan kata-kata di sini ke dalam bentuk visual secara geometri. Ini ada kata mendekati. Oke, di sini ada kata mendekati, kemudian ada kata untuk setiap, di sini ada bahasa typical matematik, yaitu mathematical register. Untuk setiap ini ada kita sebut dengan quantifier for all, kemudian ada quantifier axis, eksistensinya, kemudian ada sedemikian hingga. Ini adalah frase yang digunakan dalam matematik dan mempunyai makna tertentu yang tidak bisa diterjemahkan seperti dalam bahasa biasa, karena ini adalah bahasa matematika. Sedemikian hingga berlaku ini, sedemikian hingga ini merupakan syarat sesuatu. Jadi nanti kita cari delta, tapi karena begitu banyak delta yang mungkin bisa kita dapat yang lebih besar dari 0, maka pertanyaan delta yang bagaimana yang disyaratkan di sini. Nah, itu delta yang tadi ada delta yang disyaratkan di sini adalah makna sedemikian hingga, sehingga itu adalah untuk merujuk bahwa delta yang kita cari adalah delta yang memenuhi ini, gitu ya. Memenuhi yaitu fx min L lebih kecil dari epsilon akan terjadi jika x min c lebih kecil dari delta. Oke, kita akan mengkaji ini, definisi ini secara mendalam dari sisi bahasa, kemudian kita interpretasi bahasa ini ke dalam bentuk visual menggunakan pendekatan geometri. Kita lihat bahwa kita mendekati x mendekati c. Oke, kita lihat makna dari x mendekati c di sini. Di sini x mendekati c, kalau kita lihat seperti tadi, ini yang dia menuju di sini, ini kita sebut dengan x mendekati c. Yang tadi yang ini x mendekati c, kemudian yang kedua bahwa ini kita sebuti bahwa pergerakan ini kita sebut dengan fx mendekati L. Ini kita sebut dengan fx mendekati L, dan ini adalah x mendekati c. Oke. Jadi kita melihat makna tadi yang disebut dengan x mendekati c dan x mendekati fx mendekati L, itu kompetensi indikator yang kedua dan yang ketiga. Kita teruskan lagi berikutnya. Ini tadi ya, kita telah menemukan apa arti x mendekati c ini. Kemudian kita teruskan lagi mengkaji istilah yang terdapat pada definisi ini atau term yang terdapat ini, dan kita deskripsikan ke bentuk visual secara kita simulasikan secara geometri. Kemudian tadi kita ingin melihat apa yang dimaksud dengan sejarah fx L lebih kecil dari epsilon, yaitu atau bahwa fx dan min L ini dalam interval epsilon. Ini adalah simbol yang sering sekali menjadi masalah kita dalam memahami ini, karena dia mempunyai makna interpretasi macam-macam di sini. Mengat fx min L ini tentu akan lebih memudahkan kita jika kita terjemahkan, interpretasikan ke dalam bentuk visual dan kita simulasi secara geometri. Kita lihat simulasinya. Ini nanti bahwa kita melihat bahwa yang fx min L lebih kecil dari epsilon ini, itu maknanya saat bahwa kalau fx ini itu masuk dalam daerah ini. Yang ini adalah sepanjang ini, dua titik ini itu adalah epsilon, dan titik satu ini adalah titik L,
dan panjangnya ini adalah epsilon. Nah, kita masukkan bahwa kalimat ini, kalimat yang berbunyi dalam simbol ini kalau kita bahasakan yaitu fx min L, jaraknya itu lebih kecil dari epsilon. Oke, kita lihat situasi secara visual, kita simulasikan dalam geometris berikut. Nah, dalam hal ini bahwa fx ini lebih besar, masih lebih besar dari epsilon dia, karena dia belum, ini lebih besar dari epsilon, dan terus dia bergerak. Kemudian jika titik ini masuk ke dalam sini, wilayah ini, inilah kita namakan fx min L lebih kecil dari epsilon. Nah, situasi ini di mana ini bergerak masuk di dalam interval ini, itu kita baca atau kita artikan secara simbol yaitu fx min L harga mutlak lebih kecil dari epsilon. Secara geometri kalau kita simulasikan tadi bahwa saat titik ini masuk ke interval ini, ke garis ini, itu semuanya itu berlaku fx min L lebih kecil epsilon. Jadi kalau yang tadi dia di luar dari sini, maka ini bukan fx min L lebih kecil epsilon, tapi lebih besar dari epsilon. Yang lebih kecil itu di dalam sini. Ini pengertian dari fx min L lebih kecil dari epsilon. Oke, kita teruskan lagi. Ada lagi pengertian bahwa x min c lebih kecil dari delta, kemudian lebih kecil dari 0. Kita sama dengan tadi situasinya, bagaimana kita melihat situasi pengertian ini dulu, makna dari simbol ini, mengatakan bagaimana deskripsi secara visual dari simbol ini. Kalau dalam kalimat kita bunyikan adalah 0 lebih kecil dari jarak x min c lebih kecil dari delta. Tentu bahwa seperti tadi bahwa ini titik x nya, ini x, kemudian ini adalah titik c, interval ini panjang ini adalah delta. Kemudian apa yang kita maksud dengan x min c lebih kecil dari delta? Kita lihat secara simulasi dari gambar geometri berikut. Dan ini masih di luar sini, maka ini artinya bahwa x min c lebih besar dari delta, karena dia di luar dari dua interval ini. Saat dia masuk nanti, saat dia masuk di sini, masuk. Nah, semuanya ini adalah xc min delta. Jadi titik ini masuk di sini semua. Ini artinya bahwa menunjukkan kondisi x min c lebih kecil delta. Jadi semua jadi titik yang orange tadi, yang ini itu masuk di interval ini. Itulah pengertian bahwa beberapa simbol-simbol yang menyusun definisi limit fungsi tadi. Ini yang situasi yang tadi sebelumnya adalah situasi bahwa fx min L lebih kecil dari epsilon. Ini kita masih membahas bagian demi bagian. Kita belum integrasikan apa pengertian kalimat yang menjadi definisi fungsi. Kita baru menganalisis komponen per komponen, arti dari komponen-komponen definisi tadi, yang menyusun definisi tadi. Salah satu komponennya adalah harga mutlak x min c atau jarak x min c lebih kecil dari delta. Dan kita lihat bahwa yang titik ungu ini tidak sama persis dengan titik C, maka bahwa kalau tidak sama maka x min lebih besar dari 0. Oke, ini adalah indikator yang berikutnya. Nah, selanjutnya bahwa tadi bahwa kita mempunyai dua quantifier di sini. Quantifier pertama itu untuk setiap. Yang quantifier kedua adalah ada. Quantifier pertama untuk setiap ini selalu diberikan, jadi tidak pernah kita cari sini, selalu disediakan lebih awal atau diberikan, given, selalu diberikan ini. Maka dalam matematik kalau ada quantifier ini selalu tidak perlu apa-apa karena diberikan, tapi quantifier exists atau ada ini selalu dicari. 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 Quanti
kita mengatakan sesuatu iya itu kalau kita bisa mencari delta ini, mengatakan limitnya fx itu kalau kita bisa menemukan delta. Jadi kata quantifier ada ini itu menunjukkan bahwa pekerjaan kita adalah mencari delta, karena ada itu harus kita cari. Kalau itu siap itu diberikan. Kemudian kita ingin mengetahui makna dari sini. Tentu ini karena ini bahasa yang sangat rigor sekali, karena kaku sekali. Tentu kita ingin melihat ini kita perlihatkan dalam bentuk simulasi. Bagaimana kita melihat bahwa untuk siap epsilon ada delta. Apa pengertiannya kita perlihatkan dalam simulasi berikut. Dalam simulasi berikut bahwa karena yang epsilon tidak perlu kita cari, maka kita misalkan saja, kita misalkan diberikan 0,2, maka kita harus menemukan delta. Gitu. Di sini kita pilih, karena kita cari, kita pilih deltanya. Jadi ada itu selalu kita pilih, kita temukan, kita cari, gitu. Yang seperti ini. Sekarang kita lihat bahwa makna dari untuk semua epsilon 0 ada delta 0. Sekarang kita berikan epsilon 0,2 itu ada, kita pilih delta, 01. Kata sedemikian hingga tadi, sedemikian hingga ini adalah merujuk bahwa apakah betul delta yang kita pilih ini memenuhi syarat ini. Kalau memenuhi syarat ini, maka oke, kita katakan bahwa itu limitnya seperti itu. Maka kita coba kita lihat apakah kalau nanti bahwa situasi ini seperti telah kita perlihatkan sebelumnya, bagaimana situasi X men C dan bagaimana situasi Fx men L kita sebelumnya tadi. Tapi akan kita melihat dua ini kita hubungkan. Kalau tadi kita terpisah menerjemahkan ini sendiri, Fx men L tersendiri kita terjemahkan, kita lihat simulasinya di grafik, di geometrinya. Kemudian yang X men C kecil delta kita lihat juga simulasinya tadi di secara grafis, visualnya di geometri. Kemudian dua ini kita hubungkan karena kalimat ini mengatakan bahwa asalkan saja di sini. Jadi ini berlaku jika ini berlaku. Artinya bahwa kalau titik ini masuk di sini, harus titik ini masuk di sini, di domain ini. Kalau situasi itu berlaku, maka kita mengatakan bahwa definisi itu bahwa definisi bahwa fx limit fx memang betul L. Ini gambaran mengenai definisi ini. Oke, kita lihat bagaimana fenomena ini mengatakan bahwa kata untuk kita sekarang menerjemahkan kata untuk setiap. Sekarang saya pilih 0,2, kita berikan 0,2, kita pilih delta 0,19. Kemudian kita lihat situasi ini yang X men C nya seperti di sini kecil delta. Kemudian yang ini adalah fx min L lebih kecil dari epsilon. Apakah ini masuk di sini dan ini? Kalau ini masuk di sini, apakah ini masuk di sini? Oke, kita lihat sama-sama. Sekarang ini bergerak ke sini dan ini juga bergerak ke atas seperti ini. Coba kita lihat bahwa yang ini juga bergerak ke sini dan ini juga terus bergerak ke sini. Pada saat kita lihat ini masuk ke sini, dilihat oke, ini masuk di sini, kita lihat ini sudah masuk juga di sini. Oke, ini makin dekat sini, ini juga makin masuk di daerah sini. Ini mengatakan bahwa kalau ini berlaku, maka ini berlaku. Inilah situasinya. Secara visual, geometri, kita melihat bahwa apa yang dimaksud dengan simbol ini. Dalam bahasa matematik, ini bahasa matematik adalah bahasa simbol. Dan ini untuk setiap itu bahasa matematik juga, kita namakan quantifier. Selalu diberikan, dan ada juga adalah bahasa matematik juga yang kita sebut dengan quantifier that exists, ada, tapi yang ini selalu dicari atau dipilih atau kita pilih atau kita tentukan segala macam, itu kata ada seperti itu. Sebenarnya hingga ini adalah merujuk bahwa syarat yang kita cari delta tadi apa. Kalau itu perlu ini, berarti itulah yang kita cari. Betul delta ini yang memang yang kita inginkan. Ini situasi tadi kita lihat seperti itu. Oke, kita lihat sekali lagi. Jadi ini kita lihat bahwa saat ini menjadi penentu, karena ini penentu. Kalau ini masuk sini, ini harus masuk ke sini. Kita lihat bahwa X-nya bergerak terus ke interval ini. Kemudian dia sekarang kita lihat dia masuk seperti ini, di F juga sudah masuk seperti ini, masuk ke interval
epsilon seperti ini. Oke, makin dekat seperti ini. Jadi situasi ini terjadi. Jadi pemilihan kita benar. Jadi yang delta yang kita pilih adalah benar, memenuhi persyaratan ini. Jadi kita mengatakan bahwa memang L itu adalah limit dari fx untuk x mendekati c. Di sini c-nya kita ambil 1,5. Ini karena untuk semua kita ambil tidak cukup satu, kita ambil untuk semua artinya apa saja. Tadi kita kalau sini kita ambil 0,1. Sekarang kita ambil yang lebih kecil lagi, epsilonnya itu. Kita ambil 0,1 sekarang, lebih kecil lagi, 0,1. Apakah kita bisa menemukan delta? Di sini kita pilih delta. Kita pilih delta 0,09. Pertanyaan lagi seperti biasa tadi, karena ada kata sedemikian hingga ini, apakah kalau kita memilih delta 0,09 untuk epsilon 0,1, apakah situasi bahwa kalau ini berlaku maka ini berlaku, yaitu dalam hal ini jika titik ini masuk di interval ini, maka ini harus masuk juga di interval sini. Kalau tidak demikian, maka definisi tidak terpenuhi. Jadi kalau ini masuk ke sini dan ini juga masuk ke sini, maka definisi berlaku. Coba kita lihat. Kita lihat bahwa nilai X bergerak menuju interval ini, tapi ini belum berlaku karena masih di luar. Di luar itu ini belum berlaku. Dia berlaku kalau di dalam di sini. Kita lihat bahwa ini masih di luar. Sekarang kita lihat. Sekarang dia sudah masuk di sini. Kita lihat bahwa ini sudah masuk juga. Jadi untuk pemilihan kita untuk epsilon 0,1 kita pilih delta 0,09 juga terpenuhi juga. Dia mengatakan bahwa situasi ini terpenuhi secara simulasi geometris. Kita melihat bahwa pemilihan kedua ini memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang dimaksud dengan limit ini dengan situasi yang digambarkan oleh simulasi visual secara geometri. Jadi, tentunya bahwa dengan kita melihat visual ini kita dapat menganalisis situasi ini secara aljabar, karena ini kita bisa transformasi, membayangkan situasi ini ke bentuk simbolnya. Jadi tentunya bahwa nanti pengertian lebih mendalam mengenai limit ini, tentunya kita akan banyak bekerja dengan aljabar ya, untuk menganalisis tentang limit ini. Tapi pemahamannya, konseptualnya bisa kita lihat karakteristiknya dan deskripsi dari simbol-simbol itu dapat kita perlihatkan dengan cara visual, simulasi di geometri ini. Nah, kita telah mengkaji ini bahasa yang ada pada definisi, kemudian istilah-istilah yang menyusun definisi itu. Kemudian beberapa istilah kata-kata penting atau matematika register yang terdapat pada definisi itu kita terjemahkan dalam bentuk visual secara simulasi geometri. Ini pelajaran kita, semoga banyak manfaatnya. Kemudian tentu kita harus mencoba beberapa contoh ke bentuk aljabar untuk lebih memahami tentang apa itu limit fungsi, terutama untuk dalam perspektif analisisnya. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang.